Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di acara Ngobrol bareng sesi pertama di Milad SKM ke-97 kali ini. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamun ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu illa bi ihsanin illa yaumiddin. Perkenalkan, nama saya Adim Satrio Priangga, kader tingkat 4 asal Bali. Dan alhamdulillah saya telah dibersamai oleh Aji. Ya, perkenalan dulu nih. Ya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Arya Rizwaya Aji, kader tingkat 4 Ilmu Sosial 2, asal dari Salatiga, Jawa Tengah. Pada kesempatan ini saya dibersamai juga sama Mas Adim selaku moderator pada ibaratnya acara pertama nih sebelum opening Milad SKM ke-97 begitu. Ji, gimana Ji? Masih semangat toh buat jalanin ngobar ini setelah sepulang sekolah kita take video di cuaca yang panas juga, gimana? Ya tentunya mau gak mau kita harus tetap semangat lah ya, tetap semangat. Gimana caranya kita bisa memaksimalkan Milad SKM ke-97 kali ini menjadi SKM yang bergembira, SKM yang penuh esensi, dan juga kita bisa memaksimalkan kita dalam mempersiapkan Milad SKM ke-97 kali ini, seperti itu. Nah, oh gitu. Ji, di ngobar sesi pertama kali ini kita tuh mengambil tema What's on SKM ke-97. Pertanyaanku itu yang tadi aku sebutkan. Bisa nggak sih kamu jelaskan SKM itu apa? Mungkin dari SKM sendiri itu apa dan sejarahnya gimana? Oke, sedikit pengetahuan nih tentang SKM. SKM itu adalah singkatan dari Sinar Kaum Muhammadiyah, di mana pada waktu itu sebelum berkembangnya nama SKM, sebelum terbentuknya nama SKM, SKM disebut sebagai SPP atau Siswa Praja Priya pada waktu itu. Dan SKM sendiri atau SPP pada waktu itu menjadi sebuah semangat sendiri, sebuah giroh bagi teman-teman atau santri-santri mu'alimin pada waktu itu. Terlebih kita lihat seragam kita pada hingga saat ini, di dada kiri kita ada logo SKM, di mana ini melambangkan bahwa SKM bisa dibilang sebagai jantung kita. Setiap pergerakan kita itu disupport lah bahasanya, ditenagai oleh SKM, di mana kita dalam berilmu amaliyah dan beramal ilmiah itu sebagai salah satu janji pelajar mu'alimin kayak gitu. Dan SKM ini hingga saat ini terus eksis hingga detik ini, di mana kita merayakan setiap 1 tahun sekali Milad SKM, dan juga kita harapkan nih SKM bisa terus bereksistensi, bisa terus menjaga namanya hingga kita mungkin nih hingga kita menutup usia gitu. Oh gitu. Dan Ji, di ngobar, dan jadi berarti kesimpulan dari yang aku ambil tadi, SKM itu Sinar Kaum Muhammadiyah, dan SKM itu sebagai jantung kita sendiri ya, memberikan kita semangat pelajar bergembira dan bahagia. Dan di sini aku punya kepikiran, dan kenapa sih Milad SKM itu harus kita rayain setahunnya sekali, dan yang menjadi panitianya itu kelas 4, kenapa nggak kelas 5 atau kelas 6, atau mungkin bisa jadi sanawiyah, agar sanawiyah itu bisa mendapatkan pengalaman dalam membuat acara. Oke, kalau kita bicara soal kenapa sih Milad SKM diadakan 1 tahun sekali dan juga panitianya dari kelas 4 gitu. Yeah. Kalau misalnya kita bicara soal kenapa SKM itu diadakan 1 tahun sekali, tentunya ini menjadi sebuah ajang bagi kita, menjadi sebuah tantangan bagi kita, bagi teman-teman kelas 4 khususnya, di mana dalam mempersiapkan acara SKM ini benar-benar perlu maksimal, perlu memberikan yang terbaik untuk madrasah khususnya. Kemudian apabila kita melihat acara-acara besar khususnya seperti Milad Mu'alimin, kemudian Milad Muhammadiyah, itu kan tentunya dirayakan 1 tahun sekali. Dan alhamdulillah pada tahun ini kita menginjak usia SKM menjadi panitia SKM ke-97, yang ini merupakan usia yang tidak muda dan juga bisa dibilang tua gitu. Ibaratnya 11-12 sama umur Mu'alimin nih. Mu'alimin sekarang udah umur ke-103. Ya, betul, skala 3, dan SKM ini sudah menginjak usianya yang ke-97. Betul. Ya. Dan kenapa panitia yang kelas 4? Kenapa enggak teman-teman sanawiyah? Kenapa enggak teman-teman aliyah dari kelas 5 dan kelas 6? Ini menjadi sebuah pertanyaan yang menarik. Karena saya pernah mendengar pada waktu itu, kalau tidak salah acara Darul Arkom pada kelas 3, atau kalau nggak salah kelas 3, ya betul kelas 3. Di mana pemateri menyampaikan bahwa sanawiyah itu adalah waktunya bagi kita untuk melihat, untuk memperhatikan, dan juga untuk mendengarkan.
Dan apabila kita berbicara soal mendengarkan, saya jadi teringat sebuah quotes. Apabila kalian atau apabila Anda ingin menjadi pembicara yang baik, Anda perlu menjadi pendengar yang baik terlebih dahulu. Maka pada masa-masa sanawiyah itu menjadi ajang bagi kita, menjadi kesempatan bagi kita untuk bisa mendengarkan, bisa memperhatikan ketika kakak-kakak kelas 4 itu mengadakan milad SKM, kakak kelas 5 itu mengadakan acara semarak Milad Mu'alimin, SMM gitu ya, dan lain sebagainya. Itu menjadi ajang bagi kita, oh apa sih yang bakal saya siapkan ketika kita sanawiyah nih, apa sih yang bakal kita siapkan untuk kita ketika menjadi panitia, ketika menjadi teman-teman kelas 4 itu pada akhirnya gitu. Apa yang bakal kita siapkan, bagaimana sih konsep SKM yang bakal kita siapkan, itu dari teman-teman sanawiyah adalah menjadi sebuah kesempatan yang besar untuk bisa memperhatikan dan juga pada waktunya akan memberikan yang terbaik untuk SKM kayak gitu. Oh, terima kasih Ji atas jawabanmu tentang kepikiranku ya. Dan kamu boleh kasih tahu nggak Ji tentang tema apa sih yang diangkat oleh Milad SKM ke-97 kali ini? Mungkin kau bisa jelasin makna dari tema itu apa? Oke, biar kita berbicara soal tema ya pada tahun ini yang ke-97. Temanya adalah bersatu dalam beda, ciptakan stabilitas semesta bersama berbudaya yang padu. Kenapa kita mengangkat tema ini? Yang pertama adalah bersatu dalam beda. Kita nggak menutup mata bahwa Mu'alimin ini adalah institusi pendidikan 6 tahun yang mencetakkan dari ulama, pemimpin dan pendidik gitu ya. Dan di Mu'alimin ini nggak hanya berasal dari Jawa saja. Ada yang dari Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, bahkan Papua, dari Sabang sampai Merauke, dari paling utara Indonesia sampai paling selatan, itu berkumpul semua di sini. Dan kita ambil jalan tengahnya, itu bersatu dalam beda. Tentunya dari teman-teman yang sekian banyak, sekian ratus yang datang dari penjuru Indonesia, itu memiliki ideologi masing-masing, memiliki pemikiran masing-masing, dan kita bersatu dalam SKM ini dalam keberbedaan seperti itu. Dan lanjutkan ke bait yang kedua, ciptakan stabilitas semesta. Kenapa? Oh ya, sebelum lanjut, kata-kata semesta kita patut garis bawahi. Kenapa kata-kata semesta ini bukan kata-kata yang asing bagi teman-teman anak muda ya. Khususnya banyak bilang dalam tanda kutip anak indie gitu. Asiknya gue kata indie. Bilangnya semesta, anak senja dan lain sebagainya kayak gitu kan. Nah, mengapa kita mengambil menciptakan stabilitas semesta? Karena pada problematika remaja kita saat ini banyak terjadi. Contohnya adalah pemanasan global, kemudian masalah ekologi atau lingkungan, dan diharapkan program-program yang akan kita bawakan di SKM ini mampu mengatasi atau setidaknya memberikan reminder bagi kita untuk kita tuh bisa bersama-sama membenahi problematika yang kita hadapi saat ini. Terlebih bangsa Indonesia ini atau negara kita akan menghadapi masa bonus demografi. Kalau teman-teman belum tahu apa itu masa bonus demografi, adalah jumlah penduduk dengan usia yang produktif itu lebih tinggi jumlahnya dibandingkan jumlah penduduk dengan usia yang tidak produktif, dan sering-sering disebut sebagai masa Indonesia emas pada tahun 2045. Dan ini kita harapkan bersama-sama, kita sebagai pemuda, sebagai pelajar tentunya, agar bisa memanfaatkan momentum ini, memanfaatkan kesempatan besar ini khususnya untuk memajukan bangsa yang sama-sama kita cintai. Betul. Oke. Dan bait terakhir adalah bersama berbudaya yang padu. Apabila kita melihat bait yang ketiga ini tidak jauh beda maknanya dengan bait yang pertama, seperti yang di atas, bersatu dalam beda seperti itu. Karena bersama budaya yang padu dari Sabang sampai Merauke tentunya memiliki kebudayaan yang berbeda-beda ya. Budaya yang berbeda dalam tata laku, kemudian memiliki budaya yang berbeda-beda. Makanya kita berpadu di sini dalam perbedaan budaya ini. Dan kita harapkan di Milad SKM ini kita mampu bersama-sama bersinergi, kita bersama-sama mampu memberdayakan dan berdaya di sini seperti itu. Jadi tema dan makna dari Milad SKM kali itu sangat mendalam ya, tidak memberikan makna yang biasa-biasa saja. Betul. Jadi Milad dari SKM tahun ini sangat luar biasa. Ya. Ji, coba dong spill atau spoiler lah tentang program-program yang bakal ada di Milad SKM tahun ini. Oke, kalau kita bicara soal program apa aja yang bakal kita siapin, ada 2 program nih yang menurutku paling ibaratnya baru ketika Milad SKM tahun ini. Yang pertama adalah SKM Search. Kalau teman-teman mungkin bakal besok ketika habis opening,
akan mengadakan bagi teman-teman kelas 3 sama teman sanawiyah kelas 2 dan 3 yang namanya SKM Search, di mana itu mencari duta, bahasanya duta ya. Bahasa gampangnya duta gitu. Kita menilai, kita menyeleksi dari berbagai aspek, baik public speaking, kemudian pengetahuan dan juga dan lain sebagainya lah. Kita benar-benar menyeleksi bagaimana masa-masa bagi teman-teman sanawiyah sebagai pelanjut dari teman-teman aliyah saat ini mampu memenuhi kriteria atau standarisasi, ibaratnya public speaking, kemudian pengetahuan mendasar tentang kemualiminan, keislaman, ke SKM dan lain sebagainya. Itu perlu aspek yang perlu kita tanamkan sejak sanawiyah. Kemudian ada juga YOSWO, Indonesia Youth Student Forum, atau bahasanya ya webinar, atau ya webinar lah. Karena tidak kita pungkiri di masa-masa pandemi saat ini angka event webinar itu jauh melambung tinggi ya, semakin banyak, dan ini menjadi kesempatan bagi kita untuk ya bisa sama-sama mengambil kesempatan, mengambil hikmah, mengambil ibroh di antara dalam masa pandemi saat ini, karena banyak teman-teman di rumah tidak produktif dan lain sebagainya. Dan ini ketika kita mengadakan webinar, harapannya kita mampu bersama-sama mengupgrade diri kita, mengupgrade kemudian menambah skill kita, seperti itu. Ternyata 2 program yang tadi kamu sebutkan tuh bakal menonjol ya di Milad SKM tahun ini. Itu juga program baru kan? Iya, program baru, dan tidak hanya 2 program itu, tapi ada juga perlombaan internal dan eksternal dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah, kalau kita bicara perlombaan nih, mu'alimin juga syarat akan kekeluargaannya, akan rasa kekeluargaan, rasa saling memiliki. Ibaratnya kalau misal kita mengadakan lomba antar angkatan, di mana itu menjadi kesempatan bagi teman-teman sanawiyah ya, khususnya dalam membangun sebuah chemistry, sebuah hubungan baik gitu, seperti itu. Dan Ji, hal apa sih yang ingin disampaikan, yang ditanamkan kepada seranti mu'alimin dengan adanya Milad SKM ini? Nilai-nilai yang kita harapkan untuk ditanamkan ya gitu. Tentunya dalam SKM kita patut bergembira, karena SKM ini juga sebagai ladang perkaderan bagi kita, tidak hanya sebatas eventual yang diadakan 1 tahun sekali dan acaranya 1 bulan full, tapi juga kita harapkan SKM ini mampu selalu bergelora dalam dada kita, yang dimana setiap seragam kita ini ada logo SKM yang benar-benar menjadi jantung bagi kita gitu. Dan yang kami harapkan kita sama-sama mampu bersinergi lebih lagi, dan kemudian bisa semakin semangat dalam ber-SKM, semakin semangat dalam menuntut ilmu di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Jakarta yang sama-sama kita cintai, kayak gitu. Ternyata hal yang ditanamkan, yang disampaikan kepada santri mu'allimin itu sangat bagus ya. Tidak hanya hal-hal mendasar, berarti yang mungkin udah mendasar lah sebagai kekeluargaan, solidaritas dan lain-lain. Dan Ji, terakhir. Harapan apa sih? Harapan kamu sebagai ketua acara Milad SKM ke-97 itu apa sih? Untuk Milad SKM kali ini dan Milad SKM ke depannya? Oke, harapannya untuk tentunya kita sama-sama mengharapkan yang terbaik. Kita sama-sama mengharapkan Milad SKM ini menjadi sebuah momentum, sebuah kesempatan bagi kita untuk ya bisa mengambil sebuah kebermanfaatan dari Milad SKM kali ini. Dan tentunya kita harapkan juga untuk milad SKM selanjutnya bagi teman-teman kelas 3 yang besok melanjutkan di kelas 4, menjadikan SKM ini tidak hanya sebatas eventual, tetapi juga menanamkan bagi teman-teman semua agar SKM itu selalu kemanapun kita pergi, ketika kita menjadi anak panah kemudian dihempaskan dimanapun di seluruh penjuru Indonesia, kita nama SKM atau gelora SKM harus selalu bergelora dalam dada kita, ber-SKM dengan gembira, sehingga kita harapkan kader-kader mu'alim ini menjadi kader-kader yang militan, kader-kader yang kritis gitu, karena ya kita nggak setiap hari ibaratnya dulu sanawiyah kita ditanamkan setiap zuhur agar kita menjadi kader-kader yang militan, kader-kader yang kritis kayak gitu. Dan berarti harapan kamu buat Milad SKM kali ini dan Milad SKM kedepannya tuh biar SKM kali ini tuh lancar dan berjalan baik-baik saja, dan Milad SKM kedepannya tuh bakal lebih bagus dari Milad SKM kali ini betul. Mungkin sekian dari kami berdua, dan teman-teman jangan lupa saksikan ngobar sesi kedua yang dibersami oleh Ustaz Tanusi, agar kita menyalam lebih dalam mengetahui SKM itu apa dan SKM itu bagaimana pada zamannya Ustaz Tanusi, agar kita mengetahui hal-hal menarik dalam SKM dahulu. Dan mungkin cukup dari kami berdua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan Aji yang telah hadir. Sebagai penutupan, bersatu dalam beda,
ciptakan stabilitas semesta bersama berbudaya yang padu. SKM 97 maju. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.